Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rabdanis dengan nomor induk mahasiswa A1C021053 akan memandu diskusi kita dalam video kali ini. Dan kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai sistem keuangan Indonesia dan pasar modal. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen Siti Atika SE MSIAK selaku dosen pengampu mata kuliah investasi dan pasar modal yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi mengenai sistem keuangan Indonesia dan pasar modal. Baik, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama di sini ada Yumna Koniatun dengan nomor induk mahasiswa A1C021040. Yang kedua ada Adinda Melati dengan nomor induk mahasiswa A1C021044. Dan yang ketiga ada saya sendiri Aulia Ramdanis dengan nomor induk mahasiswa A1C021053. Dan yang terakhir ada Elawati dengan nomor induk mahasiswa A1C021066. Kali ini kita akan membahas beberapa subbab materi. Yang pertama yaitu ada sistem keuangan di Indonesia, yang kedua ada struktur pasar modal di Indonesia, yang ketiga ada pasar modal syariah, yang keempat ada mekanisme kegiatan penawaran, dan yang terakhir ada mekanisme kegiatan perdagangan efek. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Yumna Koniatun Solihah mengenai sistem keuangan di Indonesia dan struktur pasar modal di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Yumna Koniatun Solihah dengan nomor induk mahasiswa A1C021040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem keuangan Indonesia. Sistem keuangan Indonesia terdiri dari beberapa lembaga dan elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Beberapa elemen utama dalam struktur keuangan Indonesia meliputi yang pertama yaitu Bank Indonesia atau BI. Seperti yang kita tahu, Bank Sentral Indonesia yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengaturan sistem keuangan di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu lembaga keuangan bank, yang mana lembaga ini meliputi bank-bank swasta nasional dan internasional, bank-bank pemerintah dan bank-bank pembangunan. Bank-bank ini memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pendanaan bagi sektor swasta dan pemerintah. Kemudian lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini termasuk perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan perusahaan dana pensiun. Lembaga-lembaga ini menyediakan layanan keuangan yang berbeda-beda dan membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat dan perusahaan. Kemudian ada pasar keuangan. Pasar keuangan Indonesia mencakup pasar uang, pasar modal, dan pasar derivatif. Pasar keuangan ini berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli surat berharga dan instrumen keuangan lainnya. Kemudian lembaga penunjang pasar modal, yaitu yang pertama ada Biro Administrasi Efek atau yang disingkat dengan BAE, adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Kontrak tersebut secara jelas menyebutkan hak dan kewajiban BAE dan emiten, termasuk kewajiban terhadap pemegang efek. BAE mempunyai peran yang cukup penting dalam pengembangan pasar modal. Penyelesaian transaksi melalui pemindah bukuan merupakan tugas kerja dari BAE, dan BAE dituntut untuk selalu dapat mengikuti dan melakukan penyesuaian terhadap praktik-praktik yang berlaku pada saat ini. Baik, materi selanjutnya yang akan saya bahas mengenai struktur pasar modal di Indonesia. Institusi atau lembaga yang terkait pada pasar modal Indonesia yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi. Otoritas Jasa Keuangan juga merupakan lembaga independen dan berkedudukan di luar pemerintah, sehingga OJK dalam mengambil keputusan, menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya bebas dari segala macam intervensi maupun campur tangan dari pihak manapun. Kemudian yaitu Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kemudian yang kedua yaitu kustodian. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Kemudian yang ketiga yaitu wali amanat.
Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang. Jasa wali amanat diperlukan pada emisi obligasi. Oleh karena itu, efek yang bersifat utang adalah merupakan surat pengakuan utang yang sifatnya sepihak dan para pemegang sahamnya tersebar luas. Baik, untuk profesi penunjang pasar modal yang pertama yaitu akuntan publik. Akuntan publik termasuk akuntan negara di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, melakukan kegiatan memberikan pendapatan kewajaran, laporan keuangan perusahaan yang akan go public. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pasar modal, akuntan publik berperan sebagai penilai kondisi keuangan perusahaan yang akan go public yang meliputi pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua yaitu notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang berkaitan dengan kegiatan bursa dan terdaftar di OJK. Kemudian yang ketiga yaitu penilai. Penilai adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penilaian atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan go public dan menjual efek. Penilai juga dapat memberi penilaian terhadap nilai aktiva tetap perusahaan jika dilakukan revaluasi. Kemudian yang ketiga yaitu konsultan hukum. Konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di Bapepam. Peran konsultan hukum ini diperlukan dalam setiap emisi efek karena lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinion mengenai keadaan perusahaan emiten. Penunjuk lembaga ini dilakukan oleh emiten. Kemudian selain profesi penunjang terdapat juga pemodal, emiten, dan perusahaan publik, yang mana pemodal ini berasal dari domestik dan juga asing. Saya Adinda Melati dengan NIM A1C021042 akan memaparkan materi tentang pasar modal syariah. Yang pertama, apa itu pasar modal syariah? Pasar modal syariah yaitu yang dimana kegiatannya itu terkait dengan penawaran umum efek syariah, perdagangan efek syariah, dan bagaimana pengelolaan investasi syariah di pasar modal dengan emiten atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah yang diterbitkannya. Di pasar modal syariah ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. Dan yang selanjutnya ada dasar hukum pasar modal. Yang pertama, menurut fatwa tentang pasar modal syariah, sampai saat ini terdapat 3 fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah. Yang pertama ada fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI garing 4 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Yang kedua ada fatwa DSN MUI nomor 40 garing DSN MUI garing X 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan sistem prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga ada fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI garing 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Dan selanjutnya ada regulasi OJK tentang pasar modal syariah yang terdiri dari 3 aturan. Yang pertama ada POJK nomor 15 garing POJK nomor 4 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua ada POJK nomor 16 garing POJK 04 tahun 2015 tentang ahli syariah di pasar modal. Dan yang terakhir ada POJK nomor 17 garing POJK titik 04 2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham oleh emiten syariah atau perusahaan produk atau perusahaan pabrik syariah. Selanjutnya ada prinsip syariah pasar modal. Yang pertama ada li zatihi atau yang biasa dimaksud dengan efek yang diperjualbelikan harus merupakan representasi dari barang dan jasa yang halal. Selanjutnya ada prinsip li ghairi yang terdiri dari tadlis, takrir, riba fadal, riba nasiah, riba jahiliyah, bai najasi, ihtikar. Dan yang terakhir ada prinsip tidak sah akad. Yang pertama di sini ada rukun syarat larangan atas semua investasi yang tidak dilakukan secara spot. Ada ta'alluq atau transaksi yang settlementnya dikaitkan dengan transaksi lainnya menjual saham dengan syarat. Dan yang terakhir 2 in 1 atau 2 transaksi dalam satu akad dengan syarat. Yang pertama objeknya sama, yang kedua pelaku sama, dan yang ketiga periodenya sama. Selanjutnya
kita masuk ke dalam produk syariah. Yang pertama ada saham syariah, yang dimana saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang kedua ada sukuk. Sukuk adalah efek berbentuk sekuritas aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga ada reksadana, yaitu reksadana sebagai salah satu instrumen investasi. Reksadana memiliki kriteria yang berbeda dengan reksadana konvensional pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada pemilihan instrumen investasi dan mekanisme investasi yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang keempat itu ada Exchange Trade Fund ETF syariah, yang dimana ETF syariah adalah salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, di mana unit penyertaannya itu dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di bursa efek. Karena berbentuk reksadana, maka penerbitannya harus memenuhi peraturan OJK nomor 19 POJK-4-2015 tentang penerbitan dan persyaratan reksadana syariah. Dan yang kelima ada efek beragun aset atau EBA syariah, yang dimana berdasarkan peraturan OJK nomor 20 POJK-4-2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah. Efek beragun syariah atau EBA syariah yang diterbitkan di pasar modal terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian, yang dimana efek beragun aset yang portofolionya itu terdiri dari aset keuangan berupa piutang, pembiayaan, dan aset keuangan lainnya. Yang kedua ada aset EBA syariah berbentuk surat partisipasi, yang dimana efek beragun aset syariah yang diterbitkan oleh penerbit yang akad portofolionya berupa kumpulan piutang atau pembiayaan kepemilikan rumah. Dan terakhir itu ada dana investasi real estate atau DIRE syariah, yang dimana DIRE syariah ini berbentuk kontrak investasi kolektif, dikatakan memenuhi syarat di pasar modal jika akad atau pengelolaannya dan dalam aset real estate itu berkaitan dengan real estate atau kas tarakas tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana diatur dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai mekanisme kegiatan perdagangan umum. Jadi sebelum membahas lebih jauh mengenai apa sih mekanisme kegiatan perdagangan umum itu, kita harus mengetahui definisi dari kegiatan umum tersebut. Jadi, penawaran umum atau go public merupakan penawaran umum saham yang kegiatan penawaran saham dilakukan oleh perusahaan atau emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam istilah pasar modal, go public sering disebut sebagai IPO atau Initial Public Offering, yaitu penawaran pasar perdana kepada masyarakat. Kemudian di sini ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan IPO. Yang pertama yaitu PT yang akan melakukan penawaran umum harus telah beroperasi sekurang-kurangnya 12 bulan. Yang kedua, memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya 5 miliar. Yang ketiga, menjual sekurang-kurangnya 50 juta saham atau 35% dari jumlah saham yang diterbitkan. Yang keempat, memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Dan yang kelima, yaitu calon perusahaan tercatat tidak dalam sengketa hukum yang diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. Yang keenam, yaitu bidang usaha baik langsung maupun tidak langsung tidak dilarang oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dan syarat yang terakhir yaitu khusus calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam bidang industri pabrikan harus memiliki sertifikat AMDAL. Selanjutnya, mekanisme atau proses penawaran umum atau IPO dikelompokkan menjadi 4 tahapan seperti yang dapat dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pengajuan pernyataan pendaftaran, yang ketiga ada tahap penjualan saham, dan yang terakhir yaitu ada tahap pencatatan di Bursa Efek Indonesia atau BIE. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu terkait dengan mekanisme kegiatan perdagangan efek. Adapun mekanisme perdagangan saham yang pertama, pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan
Fasilitas JETS NextG. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa atau disebut dengan AB, yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Selanjutnya ada proses mekanisme perdagangan saham, yaitu ada pra-pembukaan, ada pra-penutupan dan pasca penutupan, ada pasar reguler dan pasar tunai, dan terakhir ada pasar negosiasi. Kemudian bisa dilihat di sebelah kanan PPT ada bagian segmen pasar dan waktu penyelesaian transaksi, di mana yang pertama ada pasar reguler, yaitu saham di pasar reguler diperdagangkan dalam satuan lot dan berdasarkan mekanisme tawar-menawar yang bertanggung jawab secara terus-menerus selama proses perdagangan. Harga-harga yang terjadi di pasar ini akan digunakan sebagai dasar perhitungan indeks DBI. Selanjutnya untuk waktu penyelesaian transaksi, yaitu hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa, atau bisa dikatakan T+2. Yang kedua ada pasar negosiasi, di mana pasar ini dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar individual antar anggota bursa beli dan anggota bursa jual dengan berpedoman pada kos terakhir di pasar reguler. Selanjutnya waktu penyelesaian transaksi, yaitu hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau T+0. Kemudian yang terakhir ada pasar tunai. Nah, pasar ini tersedia untuk menyelesaikan kegagalan anggota bursa dalam memenuhi kewajibannya di pasar reguler dan pasar tunai. Selanjutnya untuk waktu penyelesaiannya itu berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Kemudian yang kedua ada penyelesaian transaksi bursa, di mana dalam penyelesaian ini dibagi menjadi dua, yaitu pasar reguler dan pasar tunai serta pasar negosiasi. Nah, yang pertama ada pasar reguler dan pasar tunai, yaitu antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPEI, di mana di pasar ini ada tiga jenis penyelesaian. Yang pertama, transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa kedua atau T+2. Yang kedua, transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari bursa yang sama atau T+0. Dan yang terakhir, ada penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPEI melalui proses netting dan dilakukan melalui pemindahan efek atau dana rekening efek anggota bursa yang berhak berada pada KSEI. Nah, kemudian ada pasar negosiasi, di mana waktu penyelesaian bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dan diselesaikan secara transaksi atau tidak secara netting. Nah, bila tidak ditetapkan, penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi khusus untuk hari bursa terakhir. Perdagangan hak memesan efek terdahulu. Kemudian, penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan dengan pemindahan bukuan secara langsung oleh anggota bursa jual serta anggota bursa beli tidak dijamin oleh KPEI. Baik, selanjutnya ada jam perdagangan efek, di mana bisa teman-teman lihat di PPT ini ada beberapa pembagian ya. Nah, di samping kiri ada jam perdagangan pasar reguler, di mana ini dibuka Senin sampai Kamis sesi pertama, yaitu pukul 9 sampai dengan 12.00. Lalu kemudian dilanjutkan dengan sesi 2, yaitu pukul 13.30 sampai dengan 15.59 detik. Nah, kemudian khusus di hari Jumat dibuka pukul 9 sampai 11.30, dan untuk sesi keduanya pukul 14 sampai 15.49 detik. Nah, jam perdagangan pasar reguler ini juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu jam perdagangan pasar tunai dan jam perdagangan pasar negosiasi. Nah, bisa teman-teman baca ya untuk penjelasan dan hari pembukaan serta waktu pembukaan dari perdagangan pasar tunai dan negosiasi. Nah, kemudian saya lanjutkan di jam perdagangan derivatif, yaitu dibuka Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelaksanaan yaitu sebanyak 2 sesi rata untuk setiap harinya. Nah, di bawahnya ada di note sekiranya berbunyi untuk bulan kontrak yang jatuh tempo, maka pada akhir hari perdagangannya akan berakhir pada pukul 16.00 waktu JATS. Nah, kemudian ada pra pembukaan dan pra penutupan dan pasca penutupan. Bisa teman-teman baca juga terkait waktu dan agendanya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.